Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Six News. Kali ini kami akan membahas salah satu kebijakan pemerintah, yaitu mulai ditetapkannya TKA atau tes akademik siswa, di mana hal ini ditujukan untuk mengetahui potensi dasar dari siswa sebelum siswa lanjut ke tingkat lebih lanjut. Nah, karena hal ini, TKA juga mendapat banyak sudut pandang, baik dari siswa, orang tua. Sebagian pihak telah menilai TKA dapat membantu pihak sekolah dalam mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran para siswa, tetapi rasa khawatir datang dari para siswa dalam mengetahui tes tersebut. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana kesiapan orang tua, dukungan sekolah, dan kesiapan para siswa dalam menyambut tes tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan salah satu rekan kami yang berada dengan narasumber guru kita. Baik, terima kasih untuk saudara saya, Ibu Natasha. Sekarang saya sudah berada dalam lokasi bersama dengan narasumber saya, itu Bapak Haji. Jadi Bapak saya izin sesuatu ya. Jadi yang pertama, sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, untuk dari persiapan sekolah SMA 6 Tambun Selatan, apa persiapan utama yang dilakukan sekolah untuk menghadapi TKA? Oke, mengenai persiapan ya tentu banyak hal yang dipersiapkan, baik teknis ataupun yang fisik-fisiknya, ya misalnya kayak alat-alatnya ya, karena mengingat sekolah kita kekurangan bahwa guru mapelnya itu sudah diberi arahan kalau bagian dari persiapan. Setelah mengetahui data-datanya ya tentu sekolah tinggal mendalami. Kalau dia pelajaran mata pelajaran tertentu ya udah tinggal diarahkan fokus ke mata pelajaran tersebut kayak gitu. Lanjut, siapa saja yang terlibat dalam mendampingi siswa agar siap untuk menghadapi TKA? Kalau yang terlibat ya banyak ya, baik sepertinya semua guru mapel ya harus terlibat, dan yang paling penting adalah guru wali kelas, yaitu paling terlibat. Karena kenapa? Karena dia yang akan mengarahkan ya, membimbing jika ada halangan boleh dikonfirmasi ya, termasuk yang paling penting juga guru BK. Guru BK sampai saat ini tuh lagi gencar-gencarnya. Seperti itu. Kemudian, mengapa menurut Bapak siswa perlu diberikan pembekalan khusus sebelum TKA? Ya biar ya, kalau berbicara pembekalan ya tentu biar mereka lebih siap ya, apalagi berbicara soal TKA ini belum pernah dilaksanakan ya, jadi harus diberi pembekalan dulu, tahu prosedurnya gimana, langkah-langkah pengerjaannya kayak gimana ya. Dalam artian pembekalan ini biar mengenal dulu ya, biar tidak kaget, karena sudah berapa tahun ya ini adalah TKA pertama kali ya, sebelumnya pernah itu ujian nasional tapi ini berbeda ya, makanya dibekali dulu ya apa sih itu TKA, kayak gimana teknisnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir, bagaimana strategi guru dalam memotivasi siswa agar lebih percaya diri dalam mengatasi TKA ini? Berbicara strategi, yang pertama satu ya, coba cari banyak informasi ya, baik dari sekolah ataupun media sosial, saya rasa juga banyak. Silakan dicari-cari, itu juga meningkatkan motivasi. Terus buka yang namanya aturan-aturan terbaru baik dari kampus-kampusnya, karena saya rasa masing-masing kampus punya aturannya sendiri. Ya itulah bagian dari strateginya ya. Dan paling penting adalah mempersiapkan diri untuk belajar. Baik, terima kasih pada rekan Natasha Putri dan Natasha Lampiur. Saya di sini sudah bersama narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Linda Dami Priska Manulang. Di kelas berapa? Kelas 12D. Oke. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu siapkan sebelum menghadapi TKA? Aku menyiapkan buku catatan dan latihan soal dan bimbel. Di mana kamu biasanya belajar atau berlatih soal TKA? Belajar di rumah atau enggak di les-les. Kapan kamu merasa paling siap untuk menghadapi TKA? Saat sering berlatih. Berlatih gitu ya. Siapa yang paling banyak membantu kamu belajar menghadapi TKA? Guru dan orang tua sih. Mengapa menurut kamu TKA itu penting atau tidak penting? Penting, karena TK itu mengukur sejauh mana pemahaman kita. Terakhir, bagaimana cara kamu mengatasi rasa gugup saat menghadapi TKA? Dengan berdoa dan serahkan kepada Tuhan sih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Ardiansyah. Saya akan mewawancarai bapaknya teman saya. Nah, Om dengan nama siapa?
Pak Manulang. Oh, Pak Manulang. Nah, ini langsung pertanyaannya Om. Ya. Satu, bagaimana Bapak Ibu melihat kesiapan anak dalam menghadapi TKA? Kita sebagai orang tua, tentunya di samping sekolah, kita sebagai orang tua harus siap untuk mendidik, mendampingi anaknya itu supaya bisa belajar yang baik di sekolah gitu. Oke, Om. Pertanyaan 2, apakah usaha orang tua untuk membantu anak lebih siap? Ya jelas kita sebagai orang tua tetap lebih siap membantu baik di rumah, baik di sekolah. Nah, itu tentunya pedoman dari orang tua untuk mendidik anak di sekolah begitu. Oke, Om. Pertanyaan 3 Om, menurut Bapak apakah sekolah sudah cukup memberikan siswa agar siap menghadapi TKA? Kalau menurut kita sebagai orang tua di sekolah itu cukup baik memberikan pelajaran, tapi di samping itu jangan lupa kita sebagai orang tua tentu membantu anak itu sendiri untuk bagaimana menyesuaikan diri di sekolah begitu. Oke. Pertanyaan 4 Om, apakah harapan Bapak terhadap pelaksanaan TKA ke depannya? Ya mudah-mudahan dengan pelajaran TKA di sekolah tentunya kita sebagai orang tua ya mendukung sekali pendidikan yang TKA ini di sekolah di samping tambahnya kita orang tua di rumah begitu. Oke. Nah, itu jawaban dari Bapak teman saya. Nah, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Dengan diterapkannya TKA diharapkan sekolah dapat melakukan memetakan terhadap kemampuan siswa yang lebih objektif. Meski menuai pro dan kontra, semua pihak harus bekerja sama agar TKA benar-benar membantu dalam proses pembelajaran siswa. Demikian berita kami hari ini. Nantikan update berita selanjutnya. Saya Natasha Lampiur Sitorus dan saya Natasha Putri Dasari. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.